Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada bab yang baru, babu al-hilmi wal anat wal rifq. Bab tentang al-hilm dan al-anat dan ar-rifq ya. Apa bedanya ya? Al-hilm maksudnya adalah seorang menahan dirinya, bersabar meskipun dia mampu untuk membalas ya. Meskipun dia mampu untuk membalas. Biasanya kalau diterjemahkan dengan santun, tapi santun saya rasa terjemahan kurang tepat ya. Hilm itu adalah intinya dia sabar, meskipun dia mampu untuk melampiaskan, tapi dia tidak melampiaskannya, dia tunda. Ya, dia tunda dengan berharap bisa ada kebaikan di balik penundaannya. Ya, dan di antara nama Allah adalah Al-Halim. Ya, seperti Allah Subhanahu Wa Taala mensifati dua hambanya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat halim ya, dan juga anaknya Ismail dengan sifat halim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahima la'awwahun halim. Sungguhnya Ibrahim adalah awwah, itu senantiasa kembali kepada Allah, halim, yang dia adalah halim. Demikian juga ayat yang lain, inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Sungguhnya Ibrahim adalah halim. Dan kita tahu Ibrahim disifati dengan halim karena beliau begitu sabar dengan ujian yang begitu banyak ya. Diancam oleh ayahnya untuk dirajam, di mana ayahnya mengatakan la illam tantahila arjumannaka wahjurni maliyah. Wahai Ibrahim, kalau kau tidak berhenti ceramah, aku akan merajammu dan tinggalkan aku. Ibrahim tidak membantah lagi ayahnya, dan dia mampu untuk mungkin membantah dengan kasar, dengan keras, tapi dia menjawab dengan penuh kelembutan. Dia mengatakan, qala salamun alaik, keselamatan bagi engkau ayahanda, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mohon ampunan kepada Allah untukmu. Jadi sikap keras ayahnya dibalas dengan apa? Kebaikan, padahal dia mampu untuk membalas. Demikian juga ketika dia dimusuhi oleh kaumnya sampai mereka bersatu padu untuk membakarnya, untuk membunuhnya ya. Ya, alquhu fil jahim ya. Kata mereka, ubnu lahu bunyanan, bangunkan suatu bangunan, kemudian lemparkan dia dalam api. Jadi dibuat bangunan, dikumpulkan kayu bakar, dibakar sehingga apinya semakin menyala-nyala, bertumpuk-tumpuk, baru dilemparkan Ibrahim dalam bangunan tersebut yang penuh dengan kayu bakar. Itu pun dia tidak ngamuk kemudian berdoa, ya Allah binasakan kaumku karena mereka kurang ajar kepadaku, sama sekali tidak. Dia tinggal pergi meninggalkan kaumnya. Inni muhajirun ila rabbi, aku berhijrah menuju Rabbku. Mohon perhatiannya bagi yang memiliki kendaraan mobil Innova, Toyota Innova berwarna putih dengan plat nomor B2873 SFQ. Sekali lagi, bagi yang memiliki mobil Innova putih dengan plat nomor B2873 SFQ, mohon untuk segera dipindahkan. Yang kedua, bagi yang memiliki kendaraan Toyota Race dengan nomor kendaraan B1174 JFJ, mohon untuk segera dipindahkan. Terima kasih. Taib, jadi begitulah Ibrahim, mudah memaafkan, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Disebutkan kalau dia dikata-katain, maka dia berkata, Allah yahdik, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Dan bagaimana sikap pemaafnya luar biasa ya. Sampai ketika Hajar dicemburui oleh Sarah, dia pun tidak marah kepada Sarah. Dia tidak marah sama Sarah. Itulah Ibrahim alaihissalam yang Allah sifati dengan sifat halim. Demikian juga putranya, dalam surat Shafat Allah mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim ya. Ketika dia mengatakan Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Setelah dia keluar dari negerinya,
dia berdoa kepada Allah agar diberikan anak soleh, maka Allah mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami pun beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang sangat halim, yaitu sangat sabar. Ya. Kemudian Allah contohkan bagaimana sabarnya Ismail, ya, ketika Ibrahim datang kemudian bertanya kepada putranya, inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara, wahai putraku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, menurut bagaimana? Maka Ismail dengan sabarnya mengatakan, ya abati i'mal ma tu'mar if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya aku termasuk orang yang sabar insyaallah. Siapa yang lebih sabar dari orang yang mau disembelih ayahnya? Tidak ada yang lebih sabar seperti Ismail alaihissalam. Dan Ibrahim pun sabar. Siapa yang kuat disuruh menyembelih anaknya satu-satunya? Ya, tentu itu ujian yang berat. Oleh karenanya kedua orang ini sangat sabar, ayah maupun anak. Maka dua-duanya disifati oleh Allah dengan halim. Itu makna halim. Ya. Beda dengan sabar, bedanya halim dengan sabar, dengan sabir, ya. Kalau halim itu dia mampu untuk lari, dia mampu untuk membalas, tapi dia tidak melakukannya. Kalau sabar belum tentu. Ada orang sabar karena tidak bisa membalas. Ya, dia sabar, dia tidak bisa membalas, cuma dia sabar menghadapi apa yang dia hadapi, tidak ada pilihan baginya. Ya, sabar lebih umum. Kalau halim dia lebih khusus, yaitu dia mampu untuk membalas, dia mampu untuk mungkin kabur dari hal tersebut, tapi dia tidak melakukannya, bahkan dia balas dengan kebaikan. Ini adalah al-hilm. Adapun al-anat yaitu tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa jika menghadapi sesuatu, ditimbang-timbang terlebih dahulu. Ya, tidak langsung emosional, temperamental, begitu ada suatu kejadian langsung tergesa-gesa, tidak. Al-anat yaitu dia menghadapi segala perkara dengan penuh perhitungan, pelan-pelan, tidak langsung tergesa-gesa mengambil keputusan, tapi ditimbang-timbang terlebih dahulu, ya. Dan kalau orang memiliki sifat al-anat biasanya hasilnya lebih baik, ya. Tentunya berbeda dengan kalau ada kesempatan kebaikan yang tidak perlu dipikir dulu dan itu merupakan kebaikan, enggak usah mikir-mikir. Misalnya sedekah, ya udah kita punya uang kasih, kecuali ada sedekah yang mungkin lebih diprioritaskan, itu perlu dipikir. Tapi secara umum Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah dalam kebaikan. Ya, wasari'u, bersegeralah, sabiqu, berlombalah, ya, cepatlah, diluanlah, fastabiqul khairat. Ya, tapi maksudnya al-anat ini pada hal-hal yang memang butuh untuk dipikirkan, direnungkan, maka seorang tidak tergesa-gesa, dan itu adalah sifat yang terpuji. Adapun ar-rifq maksudnya adalah kelembutan, sikap lembut, ya. Tidak kasar dan tidak keras, tapi dengan kelembutan. Ini bab menjelaskan tentang tiga akhlak yang mulia, al-hilm, wal-anat, wal-rifq. Dan perbedaan al-furuq al-lugawi ini disebutkan oleh Abu Hilal al-Askari, ya, dalam kitabnya al-furuq al-lugawi, perbedaan antara satu kata dengan kata yang lain. Karena dalam bahasa Arab itu ada kata-kata yang ada sinonim tapi ada perbedaan secara spesifik. Secara umum maknanya sama, tapi ada perbedaan secara spesifik kalau mau diteliti lebih dalam, ya. Seperti sabar dengan hilm, yaitu mereka berserikat atau sama dalam makna menahan diri, tapi ternyata hilm yaitu ada sifat tambahan, yaitu mampu untuk membalas, menunda dengan lebih agar berharap lebih maslahat, ya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah. Adapun dari Al-Qur'an, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu dalam surat Al-Imran ayat 134. Sebelumnya Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan segera menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di sini Allah mengatakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam bahasa Arab disebut jannatin arduha as-samawati wal ard. Dan ard dalam bahasa artinya lebar. Kalau panjang artinya tul, ya. Kata sebagian ahli tafsir, Allah tidak mengatakan sa'atuha yang di mana luasnya. Allah tidak menggunakan lafal luas, Allah tidak menggunakan lafal panjang, tapi Allah menggunakan lafal lebar. Yaitu surga yang lebarnya seperti langit dan bumi. Maksudnya surga lebih daripada itu. Karena Allah menggunakan lafal apa? Lebar. Kalau lebarnya sudah seperti itu, apalagi apa?
panjangnya. Arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan surga tersebut bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Maka Allah sebutkan ciri-cirinya, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sulit. Wal kadhiminal ghaidz, orang-orang yang meredam amarah. Wal afina 'anin nas, yang maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini Allah mengatakan sifat yang pertama atau dalam ayat ini Imam Nawawi menyebutkan al-kadhiminal ghaidz. Al-kadhiminal ghaidz. Al-kadhim itu yang meredam. Artinya amarah tersebut sudah bergejolak. Ibarat air sudah di permukaan tinggal luber kemudian ditutup. Itu namanya kadhim, ya, mencegah sebelum dia luber ditutup. Ibaratnya sudah amarah sudah mendidih kemudian dia tahan. Dan ini menunjukkan ada usaha berat. Makanya pahalanya besar. Karena dia bisa marah tapi dia tahan. Dia bisa marah namun dia tahan, ya. Padahal kemarahan sudah di puncak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu, ya, bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat adalah orang yang menang dalam pergulatan. Innama syadidu man yamliku nafsa indal ghadab. Tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai, mengontrol dirinya ketika dia sedang emosi. Dia udah emosi, udah puncak, tapi dia bisa kontrol dirinya. Sehingga dia tidak bersikap dengan sikap yang ngawur dan dia tidak berkata-kata dengan kata-kata yang ngawur. Ini susah. Kalau kemarahan belum memuncak, orang bisa mengontrol dirinya. Tapi kalau sudah memuncak, sudah benar-benar mau meledak, tapi dia bisa mengontrol diri, ini yang luar biasa. Jadi perkataan al-kadhim itu mengisyaratkan kemarahan sudah di puncak. Ibarat air sudah entar lagi luber, tapi dia ikat, dia tahan. Nah, orang seperti ini hebat, oleh karenanya pahalanya besar. Seperti dalam hadis, man kadhama ghaidhahu wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a. Siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia pada hari kiamat kelak di hadapan khalayak, terus Allah suruh dia memilih bidadari mana yang dia sukai. Oleh karenanya amalan ini amalan luar biasa, karena kalau kita melakukannya sudah di puncak amarah kita tahan, ya, maka akan diberikan bidadari, tapi bukan tinggal terima, disuruh milih dulu baru ambil, ya. Kalau tinggal terima sih sudah oke juga, cuma apalagi disuruh apa? Milih. Berarti bidadari bukan satu model, bermodel-model. Kalau satu model ngapain dipilih? Karenanya rupanya amal kebajikan banyak, pahala itu banyak, sebab masuk surga banyak, di antaranya meredam amarah. Dan ini ada maknanya seperti al-hilm. Al-hilm tadi kita katakan apa? Dia meredam amarah, dia bisa membalas tapi dia tidak balas. Dia tidak balas, ya. Makanya saya bilang kalau diterjemahkan dengan santun kurang pas. Kalau santun maknanya kayak sopan santun, maksudnya berakhlak mulia, sopan santun, ramah, ya mungkin santun. Tapi kalau hilm bukan seperti itu. Hilm tadi dia mampu untuk membalas, dia mau beri hukuman, tapi tidak melakukannya dengan harapan yang dihukum tadi bisa berubah. Makanya disifati Allah dengan Al-Halim karena Allah sebenarnya mampu menghukum hamba-hambanya, tapi Allah menunda. Siapa tahu hambanya sadar dan bertobat. Itu namanya al-hilm. Taib wal kadhiminal ghaidz, kemudian wal afina 'anin nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Dan ini juga sulit juga, ya. Bukan sekedar meredam amarah tetapi memaafkan. Dan kita sudah pernah sampaikan, ibadah yang sangat berat adalah ibadah memaafkan, karena kita tidak bisa melakukan ibadah tersebut kecuali kalau kita dizalimi. Kalau kita tidak dizalimi, maka kita tidak memaafkan. Dizalimi maksudnya apa? Mungkin harta kita diambil, mungkin kita dipukul orang, mungkin kita dihina orang, mungkin dituduh yang tidak, ya. Ini namanya dizalimi. Tetapi kita memaafkan. Dan ini sangat berat. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Itu derajat yang tinggi. Sebagian pernah kita sampaikan derajat iman, Islam, iman baru apa? Ihsan. Islam itu terkait dengan amalan zahir, iman terkait dengan amalan hati. Kalau ihsan lebih tinggi lagi, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika kau tidak mampu, yakinlah Allah melihatmu. Saya bacakan perkataan Ibnu Katsir tentang ayat ini. Wal kadhiminal ghaidz, kata Ibnu Katsir, la ya'maluna ghadabahum
la yu'miluna ghadabahum finnas. Mereka tidak melampiaskan kemarahan mereka kepada manusia. Bal yakufuna anhum syarrahum. Tapi bahkan mereka mencegah ya tidak keburukan mereka. Ya, mereka orang berbuat sama dia cegah dan dia tahan. Wa yahtasibuna dzalika indallahi azza wa jalla, dan dia ihtisab, dia berharap pahala dari Allah. Jadi kalau caranya bagaimana kita bisa meredam amarah, harus ihtisab, berharap pahala. Kalau kita enggak berharap pahala susah, kita pasti ingin lampiaskan. Kita manusia kalau disakiti kita pengin balas, bahkan bukan cuma pengin balas, bahkan pengin double balasnya. Ya. Dan caranya bagaimana kita supaya tidak membalas? Kita ihtisab, cari pahala, kata Ibnu Katsir. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, wal afina 'anin nas, dan orang yang memaafkan orang lain. Ai ma'akaffi syarri ya'funa amman zalamahum. Selain tidak memberi keburukan kepada orang yang menyakitinya, bahkan memaafkan. Jadi derajat wal afina nas di atas al-kadzimin. Kalau al-kadzimin kita ingin balas, kita ingin kasih keburukan sama mereka tapi kita tahan. Jangan. Lebih daripada itu, bukan sekedar menahan keburukan kepada mereka, untuk mereka, bahkan memaafkan. Ya. Maafkan orang-orang yang menzalimi mereka. Fala yabqa fi anfusihim maujidah al-ahad. Maka tidak ada kejengkelan dalam diri mereka. Dia enggak jengkel, udah maafin. Kalau orang maafin itu enggak jengkel. Saya maafkan. Ya udah takdir, qadarullah. Dengan berbagai macam kita perenungan. Ini pahala, mungkin saya banyak dosa. Ya, makanya Allah buat dia menzalimi saya ya. Ini ngurang-ngurangi dosa ya. Saya berharap dapat pahala. Saya maafkan, semoga Allah maafkan saya. Mikir banyak sehingga dia tidak menemukan kedongkolan, kejengkelan dalam dirinya, kata Ibnu Katsir. Fala yabqa fi anfusi maujidah, maka tidak ada kemarahan dalam diri mereka ala ahad kepada seorang pun. Wa hadza akmalul ahwal. Dan ini kondisi yang paling sempurna. Walihada qala, oleh karena di akhir ayat Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang berbuat ihsan, fa hadza min maqamatil ihsan. Dan ini di antara kondisi-kondisi ihsan. Kalau kita tahu kita sudah sampai derajat ihsan atau tidak, lihat apakah kita jengkel sama orang yang menzalimi kita. Kalau ternyata kita bisa mengalahkan itu semua, kita bilang ini sudah takdir, mungkin saya banyak dosa, ngurang-ngurangi dosa saya maafkan dia, maka Allah akan memaafkan saya. Semakin kuat kezalimannya kepada saya maafkan, maka semakin besar dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan siapa sih orang-orang yang kita jengkeli? Coba kita renungkan berapa orang yang kita jengkel dalam hidup ini yang kita berharap dia cepat mati. Harus kita maafin. Itu maksudnya orang kaum muslimin. Kita maafkan. Sehingga kata Ibnu Katsir, fala yabqa fi anfusi maujidah. Sehingga tidak ada dalam dirinya kejengkelan sama siapapun, enggak ada. Karena semua sudah dia maafkan. Orang seperti ini mencapai derajat yang tinggi. Oleh karenanya masalah Islam, iman, ihsan ya, kita sudah paham. Itu masalah teori paham, tapi baru ketahuan kalau kita menghadapi suatu kondisi, kita bisa tahu bagaimana derajat iman kita. Kalau ternyata kita mudah emosi, mudah membalas, berarti kita belum sampai derajat ihsan. Baru ihsan secara teori ya. Baru ihsan mungkin secara penampilan ya. Baru ihsan secara kalau share-share nasihat, ihsan. Tapi praktek belum. Maka siapa yang bisa meredam amarah, kemudian tidak mendendam kepada orang yang menyakitinya, maka itu barometer, mudah-mudahan dia termasuk orang yang ihsan. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya. Wa qala ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah al-afwa. Allah tidak mengatakan khudhil afwa artinya memaafkan. Khudhil afwa, kata Syekh Utsaimin menjelaskan, bukan maksudnya maafkanlah. Bukan juga dikatakan if'alil afwa, ya, lakukanlah pemaafan atau ufu, enggak, tapi kata Allah khudhil afwa. Sini ada perkataan saya ingin nukil dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala terkait ayat ini. Ini ayat yang paling indah tentang akhlak yang mulia ya.
Saya bacakan. Hadhil ayah jami'atun li husnil khuluq ma'an nas wa ma yanbaghi fi muamalatihim. Falladhi yanbaghi an yu'amalu bihin nas an ya'khudhul af. Ini ayat adalah ayat yang komprehensif tentang sikap yang terbaik terhadap orang lain. Kalau kita ingin tahu apa sih akhlak yang terbaik bagi orang lain, ayat ini, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa arid anil jahilin. Ambil sikap afu, seru kepada kebaikan dan berpaling orang-orang yang jahil, orang yang bodoh. Ayat ini menjelaskan bagaimana sikap yang harusnya kita lakukan kepada orang lain. Yaitu ambillah afwa. Afwa itu yang mudah bagi mereka. Maknanya ambillah sikap yang mudah dari mereka. Ai ma samahat bi anfusuhum wa ma sahula alaihim min al-a'mal wal akhlaq. Terima apa sikap mereka terhadap kita. Fala yukallifuhum ma la tasmahu bihi tabai'uhum. Jangan bebani mereka dengan yang mereka tidak mau. Maksudnya jangan terlalu ekspektasi kepada masyarakat, ekspektasi tinggi jangan. Kita bersikap ya sebisanya mereka, sisanya yang mereka tidak mau kita maafin. Misalnya ada seorang datang ke ekspektasi terlalu tinggi kepada orang kaya, dia punya proyek agama, misalnya dia ingin bangun pohon, dia bilang, "Orang kaya banget, Pak, ini ada gini, biayanya 50 miliar, gimana Pak? Bisa bantu berapa? 50 juta aja ya?" Oh iya, enggak apa-apa. Dia harap dikasih 1 miliar, 20 miliar, ternyata cuma berapa? 50 juta. Sudah enggak apa-apa. Jangan bilang, "Bapak ini uang banyak kok begitu," jangan. Enggak perlu. Enggak perlu. Ya, apa kita yang mereka bisa ya sudah, enggak bisa ya sudah, jangan dipaksa. Kalau itu di bawah naungan kita, istri kita, anak kita, kita nasihati agar mereka lebih baik. Tapi kita orang lain jangan paksa. Kita ekspektasi sama tetangga, maunya tetangga itu kalau beli durian bagi-bagi sama kita. Ternyata dia beli durian, dia makan sendiri. Kalau pas beli gorengan dia kirim ke kita. Ya udah, alhamdulillah dia masih kirim gorengan. Maksud kita jangan maksa, jangan ekspektasi tinggi, enggak usah. Dalam berkawan pun demikian, khudhil afwa. Kita pengin teman kita selalu membela kita setiap saat. Ada saat dia berlepas diri, kabur, cabut, lah lagi sulit dia malah kabur. Sudahlah, selama ini dia bantu kita. Ada kondisi dia tidak mampu, ya sudah jangan dipaksa. Khudhil afwa. Terimalah yang mereka bisa lakukan. Jangan paksa lebih daripada itu. Yang sisanya kau maafkan. Sisanya kau maafkan. Ya. Itu namanya khudhil afwa. Karena tidak semua orang sesuai dengan ekspektasi kita. Sebagaimana orang juga mereka ekspektasi terhadap kita juga ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Oleh karena di antara akhlak yang terbaik, khudhil afwa, jangan maksa. Ini sedikit ini ngambek, sedikit ngambek, aduh, hidup ngambek melulu, baper melulu. Jangan baper sudah. Ingat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir, kata Allah, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abau ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran." Tatkala Nabi Khadir dan Nabi Musa kelaparan, kemudian mereka datang ke suatu negeri, suatu kampung, ya. Kemudian mereka minta untuk dijamu. Istata'ama ahlaha. Mereka minta dapat jamuan makan. Kata Allah, fa abau ayyudayyifuhuma. Mereka semua enggan menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Bahkan sebagian tafsir mengatakan berarti mereka ketuk pintu satu persatu. Ketuk, enggak ada, ketuk, enggak ada gitu. Sebagai nabi, bukan ustaz ya. Nabi Khadir tidak berkata ini Musa, belum tahu. Kalimullah Musa. Saya Khadir temannya. Enggak udah, enggak dikasih makan udah pulang, selesai. Jadi tidak semua, maksudnya tidak semua orang harus wow sama kita, enggak. Yang bisa lakukan ya sudah, kalau kita bisa kita maafkan. Dengan begitu hidup kita nyaman. Kita tidak membebani orang di luar kemampuan dia. Orang bertahap, tidak langsung baru kenal langsung kita suruh macam-macam. Kalau enggak kita nongkrong situ, kita merengek dia, kita kecewa macam-macam. Dengan begitu, kalau kita misalnya kawan, ente kawan, terus kita tanya, ente gimana kerjanya? Dia sudah kayak enggak enak mau cerita, jangan dipaksa lagi. Kita kan kawan, ente kerjanya apa? Dapat duit dari mana? Jangan dipaksa. Dia mungkin tidak mau cerita, jangan kau paksa. Kamu kok enggak cerita? Kamu dapat dari mana? Riba, tahu enggak? Ini dari uang riba. Akhirnya dia marah ya. Jadi begitu dalam kehidupan, kita jangan maksa orang lebih daripada yang mereka mampu. Kalau itu di bawah naungan kita, istri kita, anak kita, kita nasihati. Kamu jangan gitu nak. Tapi kalau bukan naungan kita, ya kakak kita, adik kita, ya sudahlah.
Apa yang bisa mereka lakukan diterima, yang tidak mereka lakukan kita maafkan. Itu namanya khudhil afwa. Maka ini sebenarnya ayat yang paling indah tentang bagaimana bermuamalah. Ya. Bal yashkuru min kulli ahadin ma qabalahu bihi min qawlin wa fi'lin jamil aw ma huwa duna dhalik wa yatajawazu an taqsirihim wa yaghuddu tarfahu an naqsihim. Kata As-Sa'di, yaitu justru kalau mereka lakukan apa yang bisa mereka lakukan, kebaikan meskipun sedikit, terima kasih, berterima kasih kepadanya. Mungkin ada kata-kata baik, perkataan baik, perbuatan baik, ya, atau lebih kurang daripada itu, dan memaafkan yang sikap mereka yang kurang, dan menundukkan pandangan, tidak perlu terlalu ya sudah kita pura-pura enggak lihat kalau mereka punya kesalahan. Ya. Kemudian wa'mur bil urfi, yaitu menyuruh orang untuk berbuat kebaikan. Saya lanjutkan sini, kemudian berkata wala yatakabbaru ala saghiri li sigarihi, jangan merasa sombong terhadap seorang yang kecil karena masih kecil, ya. Wala naqisul aql li naqsihi, jangan menyepelekan orang yang kurang akalnya gara-gara dia kurang akal, ya udahlah dia mampunya segitu, ya. Walal fakir li faqri, jangan meremehkan seorang yang fakir karena kefakirannya. Bal yu'amilul jami' bil lutfi wal muqabalah bima taqtadihil hal wa tansyari lahu suduruhum. Tapi dia bermuamalah dengan mereka semuanya dengan kelembutan, dengan bersikap yang sesuai dengan kondisi yang buat dada mereka nyaman. Gimana caranya? Jadi jangan maksakan, ya. Jangan maksakan. Saya sering sampaikan bahwa teman itu baik, ya. Ada teman yang masya Allah dia selalu bersama kita dalam segala kondisi. Ada teman dalam kondisi sulit dia kabur, ada enggak? Banyak kan? Dalam kondisi kabur. Kita harus memberi uzur, mungkin dia tidak sama kita karena ada sesuatu yang berat tidak bisa dia jalankan, mungkin dia kepentok sama sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Ya sudahlah. Jangan lupakan kebaikan yang dulu, akhirnya kita bilang saat sulit kau malah tinggalkan saya, kemudian kita musuhan, enggak. Itu namanya khudhil afwa. Maka orang akan nyaman seperti itu. Kemudian wa a'rid 'anil jahilin, dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Yang dimaksud dengan jahil di sini, ya, bukanlah orang yang la ya'lamul hukum, bukan orang yang tidak tahu hukum, tetapi al-jahil safih, yaitu orang yang bodoh, ya. Fit tasarruf, tidak tahu bagaimana bersikap. Sikapnya bukan dia orang bodoh, dia ngerti hukum, cuma dia sikapnya ngaco, ya. Dia sikapnya apa? Ngaco. Ada orang seperti gitu, ya udah ini orang jahil. Tasarrufnya itu, sikapnya itu enggak benar, ya udah berpaling. Jangan dilawan dengan keburukan, jangan dibantah. Jangan disikapi, ya udah berpaling aja, lebih aman, ya. Dia tahu salah, kita kemudian kita ladeni, kita bantah, dia tambah menjadi-jadi, ditambah menjadi-jadi, ya. Kata Syekh Utsaimin, fal jahiluna huna humus sufaha alladziina yajhaluna huquqal ghair. Orang bodoh di sini maksudnya orang-orang pandir yang tidak mengetahui hak-hak orang lain. Wa yufarrituna fiha, atau tidak menaikkan hak orang lain dengan baik. Fa'rid anhum wa la tubali bihim, maka berpalingnya jangan pedulikan mereka. Ya. Kalau engkau berpaling, mudah-mudahan mereka membaik, mudah-mudahan mereka sadar. Paling tidak kau terjauhkan dari keburukan mereka. Tapi kalau kau ladeni, bisa jadi semakin menjadi-jadi. Taib, kemudian di tengahnya tadi kata Allah, wa'mur bil urfi, serulah kepada kebaikan. Itu manusia seperti itu. Bersikap dengan orang lain yang mudah dari mereka, yang tidak bisa mereka lakukan, maafkan. Serulah kepada kebaikan. Ada orang yang ngeyel bikin kita keburukan, berpaling darinya. Selesai. Hidup jadi nyaman. Hidup jadi nyaman. Tapi kalau ada yang jahil kita ladeni, wah. Ada orang gila kita ladeni, kita ikut gila. Repot. Ada orang temperamen kita ikuti, kita ikut temperamen. Ngapain habisin waktu ngurusin dia? Apalagi sudah debat di medsos, debat sama orang, dimaki-maki, debat. Tidak tahu yang dihadapi siapa, ternyata anak kecil. Atau ternyata bencong. Bencong kan baper. Ngapain di a'rid 'anil jahilin, buang-buang waktu. Tidak semua mau kita ladeni. Dan ketika kita tidak meladeni, kita berpaling, kita sedang beramal soleh.
Makanya orang bilang apa? Yang waras apa? Yang waras apa? Ngalah ya, yang waras ngalah. Itu pepatah bagus tuh apa? Yang waras apa? Yang waras apa? Ngalah. Yang ngalah rawaras. Taib. Ayat berikutnya kata Allah, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Dan tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Balaslah dengan yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang antara engkau dengan dia permusuhan, tiba-tiba seperti dia menjadi sahabat yang dekat. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Dan tidaklah bisa melakukan ini, diberi taufik oleh Allah untuk bisa melakukan itu, membalas keburukan dengan kebaikan, illal ladzina sabaru, kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak diberi taufik untuk bisa melakukannya kecuali dia telah mendapatkan bagian yang besar. Ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Jadi Imam Nawawi menyebutkan secara urutan. Pertama, meredam amarah. Yang kedua, memaafkan. Ini lebih super lagi, membalas keburukan dengan apa? Kebaikan. Ini sulit ya. Dimaki-maki, jazakallah khairan. Masih berbuat baik. Maki-maki kasih hadiah, jazakallah khairan. Makasih, terima kasih. Ini berat ya. Tetapi Allah mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa billati hi ahsan. Dalam ayat idfa billati hi ahsanu sayyi'ah, balaslah keburukan. Dalam ayat yang lain balas keburukan dengan kebaikan yang terbaik. Allah tidak mengatakan idfa bil hasan ya, tetapi Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang terbaik. Maka membuat kita harus merenung ketika ada orang berbuat baik sama kita, bagaimana saya balas dia dengan yang terbaik. Kalau kita melakukannya, Allah janji, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, orang yang tadinya musuh engkau, ka'annahu waliyyun hamim, tiba-tiba dia seperti menjadi teman yang dekat. Dia bisa berubah ketika kita balas keburukan dengan apa? Kebaikan. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Ibarat kita dimaki-maki orang, sampai tanya, Ustaz, boleh enggak kita doain biar dia mati, Ustaz? Janganlah. Doa aja dalam sujudmu, ya Allah ampuni dia, berilah hidayah kepadanya. Berat Ustaz, pengennya dia mati Ustaz. Jangan. Pertama kau doain dia mati, dia belum tentu mati, nanti tambah jengkel lagi. Ya udah. Balas dengan kebaikan, doain semoga dapat hidayah ya. Kalau perlu kasih hadiah, kasih apa? Hadiah. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Membalas keburukan dengan kebaikan yang terbaik. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru." Tidak ada yang bisa melakukannya, diberi taufik untuk melakukannya, untuk menerimanya kecuali orang yang sabar. Tetapi kalau dia bisa melakukannya, kata Allah, "Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim." Kalau dia bisa melakukannya, berarti dia telah mendapatkan ganjaran yang sangat besar, ganjaran yang agung. Dia mendapat bagian yang agung, yaitu mendapatkan anugerah akhlak yang luar biasa, perang yang luar biasa, ganjaran yang luar biasa. Dzu hadzin azim. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar." Khairan wa awsa' minas sabar. Tidaklah seorang diberi anugerah oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Ini bukan sekedar sabar, malah dia membalas keburukan dengan kebaikan. Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, kata Allah, walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Maka siapa yang sabar dan memaafkan, maka itu termasuk dari perkara-perkara yang azmil umur, yaitu perkara-perkara yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan perkataan As-Sa'di. As-Sa'di ini tafsir yang sederhana, tapi saya suka baca karena dia sering menyimpulkan perkataan ahli tafsir. Sehingga apa yang dia tulis padat makna. Beliau berkata, walaman sabara, yaitu dan sungguh orang yang bersabar, alama yanaluhu min adzal khalq, sabar atas gangguan manusia, diganggu hartanya, diganggu harga dirinya, diganggu fisiknya, dia bersabar. Wa ghafara, bukan cuma bersabar, dia maafkan mereka. Ini berat ya. Bi ansama lahum amma yasduru minhum, di mana dia memaafkan mereka atas apa yang mereka lakukan. Inna dzalika lamin azmil umur, ay limanil umur allati hasallahu alaihi wa akkadaha. Ini adalah perkara-perkara yang Allah motivasi dan Allah tekankan.
Jadi ini perkara di antara Allah tekankan adalah memaafkan, sabar dan memaafkan. Ini perkara yang ditekankan. Kalau tekankan berarti perkara besar. Makanya Allah mengatakan inna fi la min azmil umur. Perkara yang ditekankan, dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah memotivasi sesuatu dengan penekanan kecuali perkara itu sangat luar biasa. Ya. Sampai Allah mengatakan min azmil umur. Tidak semua perkara Allah katakan demikian. Kemudian Allah mengabarkan wa akhbaru annahu la yulaqaha ila ahlu sabr wal hududil azimah, dan tidak ada yang bisa diberi taufik melakukannya kecuali orang-orang yang sabar dan mendapatkan bagian yang besar. Tafsiran kedua, wa minal umuri allati yuwaffaq laha la yuwaffaqu laha illa ulul azmi alil azaim wal himam wa dhul albabi wal basair. Dan termasuk perkara-perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki tekad yang kuat dan memiliki himam, cita-cita yang tinggi. Itu bikin akhirat baru bisa melakukan ini, kalau enggak bisa. Wa dhul albab, yang cerdas. Orang cerdas dia tahu saya memaafkan, saya yang beruntung, pahala besar, hidup di dunia nyaman. Dia gunakan otaknya. Ngapain saya emosi, ngapain saya balas? Dia harus ihtisab, cari pahala. Kalau enggak susah. Kalau dia enggak cerdas enggak bisa. Ngapain saya marah-marah, belum tentu saya bisa membalasnya. Dia tambah ngamuk, hidup saya juga enggak tentram, mikirin dia melulu, pahala enggak ada, bisa jadi emosi, bisa jadi malah berdosa. Makanya yang bisa melakukannya hanya orang yang memiliki tekad yang kuat, memiliki cita-cita yang tinggi, dan orang-orang yang cerdas dan punya ilmu wal basair. Kemudian beliau berkata, fa inna tarkal intisar li nafsi bil qawl awil fi'li min asyaqqi syai'in 'alaiha. Sungguhnya tidak membela jiwa dengan perkataan dan perbuatan termasuk perkara yang paling berat bagi jiwa. Kalau jiwa kita diusik, kita ingin balas. Tapi kita tidak membela diri kita, itu perkara yang sangat berat. Was-sabru 'alal adza was-safu anhu wa maghfiratuhu wa muqawalatuhu bil ahsan asyaqqu wa asyaq. Jadi tidak membela jiwa karena dimaki-maki, dizalimi, itu berat. Lebih berat daripada ini memaafkan dan membalas dengan yang baik, ini lebih berat lagi. Walakin yasirun 'ala man yasarahullahu alaihi. Namun ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Wajahada nafsahu ala al-ittisafi bihi, dan dia berusaha agar bisa memiliki sifat tersebut. Wasta'ana Allah ala dzalik, dan minta tolong kepada Allah. Maksudnya saya ingin mengatakan ini memang susah, tapi kalau kau berjuang untuk bisa seperti ini, latihan, maka bisa. Minta tolong kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang berusaha untuk sabar, dia akan dijadikan sabar oleh Allah. Kalau kau sendiri enggak bisa, harus minta tolong. Makanya Allah mengatakan wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, kau tidak bisa sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Illa billah, tidak mungkin kau sabar kecuali dengan pertolongan Allah. Maka untuk itu latihan. Sekarang kita lihatin kecil-kecil, perkara-perkara sepele, diganggu tetangga, sabar. Kirim kue malah, mulai latihan. Diomelin istri, sabar. Belikan cincin, bisa enggak? Enggak bisa. Awal sudah menyerah dari awal. Latihan. Kalau enggak latihan enggak bakalan bisa. Latih sabar dan balas dengan apa? Kebaikan. Latihan. Ada orang ganggu kita, sabar, kita balas dengan apa? Kebaikan. Bukan cari muka, bukan pencitraan, bukan, jangan rugi. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Memang ini sangat berat, tetapi mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah, dan berjuang untuk bersifat dengan sifat tersebut dan minta tolong kepada Allah. Kemudian beliau berkata, "Tsumma idza dzaqal 'abdu halawatahu wa wajada atharahu talaqahu birahbis sadri wa sa'atil khuluqi wa taladzadzu fihi." Kata beliau, apa dampaknya? Kalau ternyata dia sudah berhasil memiliki sifat tersebut, maka sang hamba akan merasakan indahnya, manisnya iman. Dia akan rasakan manisnya iman. Ternyata itu nikmat seperti itu. Dan dia akan mendapatkan dampaknya, dampak dalam kehidupannya, ketenangannya, dan dia akan menerimanya dengan lapang dada, dengan akhlak yang mulia, wa taladzuz fihi, dan dia akan berlezat-lezat dengan seperti itu. Ini tingkatan wali. Berat. Tapi yang mau melakukan silakan. Kalau enggak latihan enggak bakalan apa? Bisa. Kata Allah, wala man sabara wa ghafara, siapa yang bersabar dan memaafkan,
Inna dzalika lamin azmil umur, sungguh ini perkara yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, setelah itu ya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membawakan hadis-hadis ya. Hadis pertama yang dibawakan oleh beliau, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna fika khaslatain yuhibbuhumullah." Sungguhnya pada dirimu ada dua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Ashaj Abdul Qais, ya, namanya Ashaj Abdul Qais. Rasulullah terpesona dengan dia dan Rasulullah SAW berkata, ya, sungguhnya Allah mencintai dua perang yang ada pada dirimu. Ada. Apa itu? Al-hilmu wal anat. Sifat hilm yang tadi saya katakan, tidak segera membalas, ya, dan al-anat yaitu tidak tergesa-gesa. Saya bacakan hadisnya secara lengkap. Alamma qadimna al-Madinata, ya, tatkala kami datang kota Madinah, ini mereka baru pertama datang ketemu Nabi. Jadi Ashaj Abdul Qais dengan teman-temannya. Faja'alna natabadaru min rawahilina, maka kami langsung pergi meninggalkan unta-unta kami menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pun mencium tangan Nabi, rindu ketemu Nabi. Jadi datang langsung taruh unta langsung menuju Nabi. Wa antadhara al-Munzir Ashaj hatta ata aibatahu falabisa thawbaihi thumma ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Ada satu orang yaitu Ashaj ini, Ashaj. Dia tidak segera ikut teman-temannya menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi ya dia pelan-pelan, ya. Dia datang ke tempatnya, ya. Dia tidak segera menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dia pergi aibatahu, yaitu dia pergi ke semacam tasnya, ya. Kemudian dia ambil bajunya, fala bisa thawbaihi, kemudian dia pakai dua baju baru, ini baru mau ketemu Nabi. Dia mungkin ganti baju atau pakai baju yang luar yang indah. Dan disebutkan dalam riwayat berwarna putih, kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi subhanallah, Nabi perhatian. Ini rame-rame semua, kok tinggal satu di situ ngapain? Ternyata dia pelan-pelan, dia ikat dulu mungkin ontanya, dia ambil tasnya, dia ganti bajunya, baru jalan kepada Nabi. Maka Nabi langsung puji. Yang lain buru-buru, kau enggak. Ini kisahnya kenapa Nabi ngomong kepada dia seperti itu. Karena yang lain pada buru, dia enggak. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna fika khullatain atau khaslatain yuhibbahumallah. Sungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang luar biasa yang Allah cintai. Al-hilm wal anad, yaitu kau tidak, al-hilm mungkin Allah wahyukan kepada Nabi tentang sifat hilmnya, tapi di antaranya anat, kau tidak tergesa-gesa, itu lihat langsung oleh Nabi. Yang lain pada buru-buru, tidak sempat pakai baju yang bagus, dia enggak, dia ikat dulu, karena begitu sahabat datang langsung tinggalkan onta-onta mereka menuju Nabi. Dia tidak, dia ikat dulu, dia ambil tasnya, dia pakai bajunya, berjalan meskipun dia paling belakangan. Maka dia bertanya, khuluqaini takhallaqtu bihima, ya Rasulullah, ini dua akhlak yang aku berusaha mendapatkan akhlak ini sendiri. Am khuluqaini jubiltu alaihima, ataukah ini adalah akhlak yang aku dari sananya, Allah kasihkan aku dua akhlak ini. Maka Rasulullah SAW berkata, bal khuluqaini jubilta alaihima, justru ini dua perangai yang memang Allah telah menjadikan kau seperti itu dari sananya, ya. Jadi kodratmu memiliki dua akhlak ini. Secara fitrah Allah sudah kasih kau file dua akhlak ini. Ini kau tidak usah bikin-bikin pun, kau sudah berakhlak dengan akhlak tersebut karena Allah yang kasih. Faqala, maka dia puji Allah, alhamdulillahilladzi jabalani ala khuluqaini yuhibbuhumallah wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku berakhlak dengan dua akhlak ini yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Taib, azan silakan. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu